Chapter 846 Api Penyucian Primordial. Siapa? Li Tian bingung. Dia dan Yan Yixi secara alami tidak membutuhkan seorang master. Ye Fan mengatakan ini karena dia ingin menemukan pelindung untuk mereka. Hari itu, Little Ting Ting memimpin. Kelompok Ye Fan pergi ke keluarga Jiang untuk menemui Raja Ilahi berbaju putih. Tungku Dewi berasal dari tangan Kaisar Hang Yu, dan ada pola dao misterius yang terukir di dinding tungku. Jika Raja Ilahi Jiang mempelajarinya, dia mungkin bisa memahami sesuatu. Dengan demikian, akan sulit baginya untuk menolak mengambil mereka sebagai muridnya. Suasana klan orang-orang dahulu masih sama, megah dan menakjubkan. Gunung-gunung yang tidak akan pernah tenggelam melayang di udara, menjulang tinggi ke awan. Air terjun perak mengalir seperti sungai surgawi, dan awan-awan mengepul dengan cahaya beraneka warna. Tiba di tempat ini seperti menyaksikan era primordial di mana para kaisar kuno hidup. Semuanya begitu indah dan megah, sehingga sangat mengejutkan. Di kedalaman ratusan gunung yang menggantung di udara, terdapat banyak kuil dewa dan kota kuno yang abadi. Itu adalah tempat paling penting dalam keluarga Jiang. Jiang Yifei secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Pakaian putihnya elegan, dan dia memiliki senyum lembut di wajahnya. Sekali melihatnya akan memberi orang kesan yang baik. Seseorang yang mengalahkan fisik ilahi dari keluarga Jiang akan menarik perhatian tidak peduli seberapa rendah dirinya. Senyumnya seperti dunia lain dan mempesona. Dia adalah penguasa masa depan keluarga Jiang, jadi dia sangat ramah kepada mereka. Dia mengundang mereka ke sebuah pulau suci dan memasuki menara utama kuno. Ini adalah standar perawatan yang sangat tinggi yang hanya bisa dimasuki oleh Master Sekte. Setelah bertahun-tahun, saudara Ye bahkan lebih anggun dari sebelumnya. Jiang Yifei memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh. Ye Fan menjawab sambil tersenyum dan kemudian memberitahu dia mengapa dia ada di sini. Namun, dia kecewa. Raja Ilahi berbaju putih sedang berkeliling dunia dan tidak tinggal di rumah untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia pergi menemui Paman Jiang. Mereka duduk bersama dan berbicara tentang masa lalu. Pria tua itu menghela nafas dan menyeret Ye Fan untuk minum beberapa cangkir lagi bersamanya. Dia tenang dan hangat. Hidupnya sangat baik selama beberapa tahun ini. Ting Ting kecil, bintang paling menyilaukan di masa depan, telah bangkit, dan semua orang di keluarga Jiang ingin mengikatnya. Fisik yin ekstrimnya ditakdirkan untuk bersinar dalam keluarga dan memainkan peran penting. Orang-orang sudah tua dan rindu rumah. 2 tahun lalu, Ting Ting menemani saya kembali ke wilayah selatan. Toko itu masih ada di sana, dan banyak tetangga lama yang masih baik-baik saja. Apakah ada hal seperti itu? Siapa dia? Ye Fan menuangkan anggur. Dia tidak bisa memikirkan siapa itu. Seorang lelaki tua bertanya padanya. Saya pikir dia dipanggil Lin Jia atau semacamnya. Dia hanya pergi ke sana sekali dan tidak pernah muncul lagi, kata Paman Jiang. Apa? Ye Fan tercengang. Itu adalah nama yang sangat tua. Dia belum pernah mendengarnya selama hampir 20 tahun, apalagi melihatnya. Dia dan Pang Bo bukan satu-satunya yang datang ke dunia ini. Ada lebih dari selusin orang, tapi dia tidak tahu di mana mereka setelah bertahun-tahun. Li Xiaoman berjalan di sisi berlawanan antara hidup dan mati, dan Cat dianggap oleh biksu suci gurun barat sebagai biksu yang terlahir dengan bakat yang tidak biasa dan diusir sebagai reinkarnasi dari penjaga Buddha Vajra. Lin Jia, Zhou Yi, Wang Ziwen, dan yang lainnya adalah orang-orang dengan temperamen yang luar biasa. Mengapa mereka tidak muncul setelah bertahun-tahun? Pada saat ini, tiba-tiba mendengar nama Lin Jia, Ye Fan memikirkan banyak hal. Kenangannya yang berdebu terbuka, dan masa lalu muncul di depan matanya. Dia adalah teman yang telah lama hilang. Aku kembali 2 tahun yang lalu, jadi wanita itu datang ke toko sekitar 3 tahun yang lalu dan bertanya tentang masa lalumu, kata Paman Jiang. Bukan apa-apa. Karena toko dan para tetangga masih ada di sini, saya akan pergi dan melihatnya ketika saya punya waktu. Ye Fan kembali sadar dan melanjutkan minum. Ketika Ye Fan dan yang lainnya meninggalkan keluarga Jiang, Jiang Yifei secara pribadi mengantar mereka. Dia berkata bahwa mereka mungkin akan bertarung berdampingan di masa depan, dan dia melihat mereka pergi. Mereka datang ke kota ilahi dan memasuki lapangan batu Tianshuan. Tentu saja, mereka tidak secara langsung meminta orang suci ini untuk mengambil mereka sebagai murid. Mereka hanya ingin akrab satu sama lain. Seluruh sekte Tianshuan telah terbunuh atau terluka, dan jalan keinginan juga telah dihancurkan. Mereka agak mirip karena mereka semua adalah orang-orang yang selamat dari bencana. Orang suci dari sekte Tianshuan selesai mengamati Tungku Dewi.
Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan berkata, saya mengerti niat baik Anda. Anda bisa sering datang ke alun-alun batu di masa depan. Satu kalimat dari orang suci ini sudah cukup. Jika dia melindungi mereka, siapa yang berani menyentuh mereka? Bahkan raja-raja leluhur kuno pun akan takut. Selama pertempuran di kolam giok, kekuatan orang suci manusia telah mengejutkan semua ras. Pada akhirnya, mereka mengucapkan selamat tinggal dengan hormat dan kembali ke Istana Bintang. Hehe, hehe. Keempat anak kecil itu berkultivasi dengan tekun, dan anjing hitam besar itu masih melatih dua anggota keluarga kekaisaran berdarah perak. Dari waktu ke waktu, jeritan mengental darah bisa terdengar. Semuanya sangat damai. Semuanya berada di jalur yang benar, dan mereka ditakdirkan untuk bersinar dengan cemerlang di masa depan. Sebelum aku pergi, jika aku tidak bisa menyelamatkan semua teman lamaku dan membunuh semua musuhku, aku akan mengecewakan kalian semua. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia berdiri di puncak yang tinggi dan melihat ke bawah ke arah padang tandus timur yang luas. Di mana api penyucian? Tak perlu dikatakan lagi, Dong Fang Ye telah jatuh dari tebing elang jatuh. Itu pasti ada di sana, dan dia ingin membimbingnya keluar. Meskipun dia telah mendengar dari monyet itu bahwa sangat sedikit orang yang bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup, dia masih ingin mencobanya. Pada zaman dahulu kala, ada perang besar antara semua ras. Gunung-gunung mayat menumpuk, dan bumi diwarnai dengan warna darah. Tebing elang jatuh pernah digunakan sebagai pemakaman, dan banyak sekali orang yang telah meninggal di sana. Awalnya merupakan medan perang kuno, namun pada akhirnya, tempat itu menjadi tanah pemakaman massal. Yin Qi sangat berat, dan sulit bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup di sana. Itu bisa dikatakan sebagai api penyucian sejati. Kaisar Hitam naik dan berkata, jika Anda ingin menyelamatkan orang-orang barbar, Anda membutuhkan penjara makam. Dia berspesialisasi dalam menggali makam dan bermain dengan hantu. Dia adalah otoritas di bidang ini. Lemak ini tidak mudah ditemukan, kata Li Tian. Itu tidak sulit. Saya punya cara untuk menangkapnya, kata Ye Fan. Pada hari ini, sebuah berita mengejutkan tersebar. Sebuah lembah di wilayah utara telah runtuh, dan diduga makam kaisar kuno telah runtuh. Itu muncul di dunia, dan aura pembunuh mengalir ke 9 langit. Setelah berita itu keluar, itu menyebabkan keributan besar. Tidak diketahui berapa banyak orang yang bergegas ke sana. Tanah gurun timur terguncang, dan banyak kekuatan besar khawatir. Ye Fan, Kaisar Hitam, Monyet, Li Heishui, dan Yan Yixi duduk di atas gunung di kejauhan. Mereka melihat ke lembah dan melihat orang-orang bergegas satu demi satu. Bukankah langkah ini sedikit tercela? Lihatlah, semua ras kuno telah mengerahkan kekuatan besar. Beberapa keluarga kerajaan datang seolah-olah pantat mereka terbakar. Li Tian tidak bisa berkata-kata. Saya lebih suka mempercayainya daripada tidak. Saya percaya ras-ras besar akan mengirim orang untuk melihatnya. Kata Li Heishui. Ye Fan merilis berita itu, dan itu menyebabkan keributan besar. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang bergegas, dan lembah yang runtuh dikelilingi begitu rapat sehingga tidak ada setetes pun air yang bisa menetes. Dia di sini. Si gendut terkutuk itu telah muncul. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Kaisar Hitam membuka mata vertikalnya yang ketiga dan melihat ke depan. Seorang gendut terkutuk muncul. Tidak peduli seberapa tinggi kepalanya, dia tidak bisa menyembunyikan aura buruknya. Dia mengitari lembah yang runtuh dan mengamati. Kemudian, dia mulai mengutuk seolah-olah dia telah ditipu. Benar-benar menakjubkan. Hanya satu gerakan saja sudah cukup untuk memanggil Fatih Duan. Li Tian menghela nafas dengan kagum. Setelah itu, yang lain semua tertawa keras. Mereka mengirimkan suara ke Duande, dan Taois yang tidak bermoral itu segera menginjak-injak kakinya dan mengutuk mereka karena tidak bermoral. Ternyata itu hanya untuk mengelabui dia agar muncul. Kaisar Hitam berkata, penggali kubur, untuk apa kau berteriak? Kali ini, kami menyiapkan sebuah pemakaman besar untuk kamu gali. Dikatakan bahwa setidaknya ada 1 juta orang yang dikuburkan di sini, bahkan mungkin 10 kali lipat dari jumlah itu. Omong kosong. Saya telah berkeliling dunia dan telah menggali semua jenis pemakaman. Saya bahkan telah memanjat platform Dao Wuxi, tetapi saya belum pernah mendengar tentang pemakaman sebesar itu. Duan De meremehkan. Guk, kamu benar-benar belum menyerah pada niat jahatmu. Kamu selalu memikirkan Gunung Ungu. Kaisar Hitam hampir memulai perkelahian dengannya. Ye Fan buru-buru memisahkan mereka. Kedua bajingan ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika mereka benar-benar bertarung, pasti akan ada kekacauan.
Monyet itu muncul dan memberitahunya bahwa memang ada tempat seperti itu. Bahkan mungkin ada eksistensi tertinggi yang terkubur di bawah medan perang. Ayahnya, kaisar pertempuran, pernah masuk dan membunuh roh dewa. Apa? Ada mayat roh dewa yang bisa melawan kaisar kuno. Pergi, aku harus pergi. Duande memiliki ekspresi, jangan hentikan aku, di wajahnya. Pada hari ini, banyak orang di padang gurun timur mengutuk bahwa hanya beberapa sarang tikus gunung yang telah digali dari makam kekaisaran kuno. Biasanya, tidak ada yang begitu tidak bermoral untuk menipu orang. Banyak pembudidaya dan banyak anggota ras kuno yang sangat marah sehingga akar gigi mereka terasa gatal. Adapun penghasutnya, dia telah lama menerobos langit dan tiba di tanah bahaya yang terkenal di wilayah utara, tebing elang jatuh. Ada jutaan mayat para ahli kuno yang terkubur di sini. Belum lagi seorang ahli seperti Duande, bahkan Kaisar Hitam pun tidak begitu mempercayainya. Tebing terjal menjulang tinggi ke awan, tetapi lembah di bawahnya terlalu kecil. Meskipun sangat dalam, sepertinya tidak bisa menampung jutaan orang. Kamu akan tahu ketika kamu turun. Monyet itu tersenyum. Tebing elang jatuh memiliki tinggi puluhan ribu meter dan lurus ke bawah. Lembah yang terbentuk seperti cerobong asap, curam dan berbahaya. Warnanya benar-benar merah tua seolah-olah telah diwarnai dengan darah. Menurut monyet itu, hal ini terjadi karena pertempuran hebat di masa lalu. Warna ini diwarnai dengan darah para ahli, dan tidak akan pernah pudar. Mereka melompat masuk. Angin bersiul melewati telinga mereka saat mereka turun dengan cepat. Semua jenis awan hitam dan aura baleful melonjak dengan keras. Ini semakin besar. Mengapa semakin lebar dan lebar? Li Tian kagum. Di bawah, samar-samar mereka bisa melihat pegunungan bergelombang dan dataran yang luas. Itu sama sekali bukan lembah, melainkan sebuah benua. Selama tahun-tahun kuno, tempat ini menjadi medan perang. Saat itu, terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran. Ada mayat di mana-mana di medan perang kuno, dan aura jahat melonjak ke langit. Hantu dapat terlihat di siang hari, awan yang suram, dan hantu menangis dan dewa melolong. Karena terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran, area yang luas ini hampir menjadi wilayah manusia, dan banyak hal aneh terjadi. Pada akhirnya, seorang kaisar kuno dari era yang tidak diketahui menggunakan kekuatan sihirnya yang hebat untuk mengambil seluruh tanah di telapak tangannya dan memurnikannya di bawah tebing elang jatuh. Barulah kemudian menjadi seperti ini. Tidak lama kemudian, mereka mendarat di tanah. Bagian depan sangat luas, dan mereka bisa melihat pemandangan ketika mereka membuka mata dewa mereka. Namun, saat itu agak sedikit gelap. Ada seseorang. Mereka terkejut. Ada lebih dari 20 orang yang menjaga pintu masuk medan perang. Mereka tidak bergerak sama sekali, dan mereka mengenakan pakaian perang kuno seolah-olah mereka adalah tentara dunia bawah. Apa ini? Pelindung api penyucian. Apakah benar ada putra langit Aula Yin di dunia ini? Li Heishui tercengang. Tidak, mereka adalah ras kuno. Jika saya tidak salah, mereka seharusnya adalah orang-orang dari danau primitif. Mengapa mereka berjaga di sini? Apa terjadi sesuatu di dalam, atau ada harta karun rahasia? Monyet itu bingung. Danau primitif. Danau primitif. Itu adalah ras kekaisaran kuno yang hebat, ras dari mana Yuan Gu berasal, kata monyet itu. Itu, pangeran suci, dan fisik suci ras manusia. Jelas, garis keturunan kera pertempuran suci mengejutkan ras-ras kuno dan dikenal oleh semua orang. Ye Fan, di sisi lain, telah membunuh begitu banyak orang di kota dewa sehingga mereka takut padanya. Banyak dari ras kuno telah melihat potretnya. Mengapa kalian ada di sini? Monyet itu bertanya. Pergi. Ekspresi orang-orang ini berubah setelah mendengar ini, dan mereka bergegas ke lembah. Ye Fan dan monyet itu menyerang bersama. Salah satu dari mereka diselimuti energi darah emas, dan yang lainnya diselimuti bulu emas yang berkilauan, menerangi bagian depan. Tubuh Dharma mereka setinggi ribuan meter. Mereka melangkah maju dan memotong jalan mereka, hampir menginjak mereka. Puff, puff. Ras-ras kuno ini melihat hal ini dan sangat lugas. Mereka semua meledakkan diri dan berubah menjadi lebih dari 20 bola kabut berdarah, mati di tempat. Mereka sangat kejam pada diri mereka sendiri. Ye Fan tercengang. Dia mengulurkan tangan besar untuk menangkap kehendak ilahi mereka yang tersisa, ingin melihat lebih dekat. Ini, dia hanya menemukan sebuah adegan ingatan. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita yang berjalan ke lembah, dan orang-orang ini tidak dapat menghentikan mereka tepat waktu. Itu sebenarnya adalah Hua Yunfei dan Li Xiaoman. Apa yang terjadi di api penyucian? Mengapa ras kekaisaran kuno dari danau primitif datang ke sini?
Bahkan pewaris pria kejam itu telah muncul. Benar-benar aneh. Ye Fan ingin menangkap lebih banyak kehendak ilahi, tetapi dia tidak punya cukup waktu. Mereka semua dihancurkan oleh aura baleful dan berubah menjadi asap, tidak ada lagi. Ada perubahan di api penyucian. Semuanya, berhati-hatilah. Monyet itu mengingatkan. Tempat ini disegel oleh seorang kaisar kuno dari era yang tidak diketahui, dan ayah monyet itu, kaisar pertarungan, juga pernah datang ke sini sebelumnya. Selain itu, dia bahkan telah membunuh roh suci di sini. Ini jelas bukan tanah yang murni. Kemungkinan ada ahli dari danau primitif di dalamnya. Yuan Gu mungkin ada di sini, jadi kita harus berhati-hati. Kata Duan De. Hua Yunfei dan Li Xiaoman juga sudah masuk. Jika kita bertemu mereka, kita harus membunuh mereka. Ye Fan berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, mereka berjalan menuju medan perang yang luas. Itu benar-benar seperti sebuah benua, tak terbatas dan tanpa akhir. Setelah maju beberapa lusin li, Ye Fan membuka mata surgawi. Itu seperti hutan belantara di bawah senja, dan bahkan ada pita kabut hitam yang tersisa. Tempat itu sangat sunyi dan suram. Ketika saya melihat dari atas, saya pikir itu adalah pegunungan. Saya tidak menyangka itu adalah sebuah makam kuno. Li Tian tidak bisa berkata-kata. Mata Duan De langsung berbinar. Dia menggosok kedua telapak tangannya dan ingin maju. Mari kita mulai bisnis dulu. Kami tidak benar-benar memintamu untuk merampok makam. Ye Fan menariknya kembali. Orang-orang yang dimakamkan di sini semuanya ahli. Jika tidak, tidak ada yang akan peduli dengan mayat-mayat itu. Namun, seharusnya tidak ada benda-benda pemakaman, kata monyet itu. Mereka berjalan dengan hati-hati dan akhirnya memasuki area terbuka. Ada mayat di mana-mana, atau mungkin lebih tepat disebut fosil karena telah berubah menjadi batu. Mereka tidak bisa melihat ujungnya dengan sekali pandang, dan ini hanyalah sebuah sudut dari primordial battlefield. Sulit untuk membayangkan berapa banyak orang yang telah meninggal saat itu. Boom! Tiba-tiba, aura yang mengejutkan meletus di depan mereka. Rasanya dingin dan menakutkan, dan bahkan orang-orang yang kuat seperti mereka pun merasa kedinginan seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es. Aku punya firasat bahwa kita mungkin bisa menggali pemakaman kekaisaran kuno atau makam abadi. Kita bahkan mungkin bisa menggali istana Yama. Duan De menggosok-gosokkan kedua tangannya. Dia mengklaim bahwa itu benar-benar sejenis intuisi. Apa itu? Ekspresi Ye Fan berubah. Dia sangat terkejut saat dia menatap kosong ke depan. Dia ingin mengutuk Duan De karena menjadi pembawa sial. Yang lain tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan jika mereka telah mengembangkan mata surgawi atau mata api monyet, mereka masih tidak bisa melihat apapun. Namun, mereka semua merasakan aura pahit. Seolah-olah jutaan makhluk meratap dan seekor binatang buas menyerbu tanah. Tentara Yin meminjam jalan. Ekspresi Ye Fan menegang. Dia melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Pasukan demi pasukan tentara Yin terorganisir dengan rapi. Mereka mengenakan pakaian kuno dan memegang kapak besi atau tombak berkarat. Mereka berbaris maju dengan langkah besar, dan setidaknya ada puluhan ribu orang. Mereka membunuh dengan cara mereka sendiri menuju jarak yang tak berujung. Bukankah ini adalah pemandangan aneh yang hanya bisa dilihat oleh guru Tao Yuan setelah kejadian yang tidak menyenangkan menimpanya di tahun-tahun terakhirnya? Bagaimana dia bisa melihatnya sekarang? Tubuhnya terasa agak dingin dan dia menjadi linglung. Chapter 847 Belanda. Para prajurit bawah tanah melewatinya dengan tertib, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Seolah-olah mereka datang dari zaman kuno dan membunuh dengan cara yang tidak diketahui. Energi kuno mengalir ke langit. Sesuatu yang buruk terjadi pada Zhang Lin di tahun-tahun terakhirnya dan tindakannya tidak dapat diprediksi. Dia telah memasuki reruntuhan dewa dan makam abadi. Dia telah melihat para prajurit neraka melewatinya dan bahkan orang-orang suci di zaman kuno memberi jalan baginya. Spanduk berkibar saat para prajurit alam bawah melewatinya, membunuh jalan mereka ke tempat yang tidak diketahui. Itu membuat bulu kuduk berdiri. Ye Fan menghentikan yang lain dan tidak berani bertabrakan dengan mereka. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Meskipun Duan De adalah seorang ahli dalam studi penguburan, dia masih merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia memiliki perasaan aneh tetapi dia tidak melihat apa-apa. Apa, tentara bawah tanah lewat. Ketika puluhan ribu tentara bawah tanah lewat, yang lainnya berteriak kaget saat mendengar kata-kata Ye Fan. Energi Yin di bawah tanah sangat kuat dan dapat membentuk beberapa roh yang lebih rendah. Kadang-kadang mereka disebut prajurit yang lebih rendah tetapi mereka jelas berbeda. Mereka benar-benar tentara bawah tanah yang tidak bisa dimengerti.
Saya telah mengkultivasi Yin yang Heavenly Eye tetapi saya benar-benar tidak melihat satu bayangan pun. Hanya intuisiku yang mengatakan bahwa sekelompok makhluk menakutkan sedang lewat. Duan De merasa ngeri. Aku mendengar Kaisar Wuxi menyebutkan bahwa tentara bawah tanah telah muncul di suatu tempat. Tapi aku tidak mendengar secara spesifik. Kaisar Hitam merasa jengkel. Ye Fan adalah yang paling gelisah. Guru Tao Yuan hanya bisa melihat pemandangan aneh seperti itu di tahun-tahun terakhirnya dan sekarang dia melihatnya. Apakah ini semacam tanda peringatan? Saya ingat, saya melihat sebuah surat dari pendahulu. Tercatat bahwa orang dengan pencapaian tertinggi dalam geomansi telah memasuki dunia bawah di tahun-tahun terakhirnya dan melihat tentara yang lebih rendah. Duan De mengepalkan tinjunya. Namun, buku catatan tulisan tangan itu tidak lengkap, dan belum selesai sama sekali. Pendahulunya ketakutan setengah mati di tengah-tengah menulis, dan dengan ekspresi ketakutan, dia meninggal dalam posisi duduk di ruang batu. Ketika yang lain mendengar ini, bulu kuduk mereka berdiri. Menurut apa yang dikatakan Duan De, tidak aneh bagi mereka yang memiliki pencapaian tertinggi dalam geomansi untuk memiliki kematian yang baik. Ayo kejar dan lihat kemana mereka pergi. Kata Ye Fan. Ketika dia melihat pemandangan ini dan memikirkan tahun-tahun terakhir Guru Tao Yuan, dia merasa tidak nyaman. Jika dia tidak sampai ke dasar dari ini, dia akan merasa tidak nyaman. Sungguh menyeramkan, tapi aku pernah mendengar bahwa darah anjing hitam bisa menangkal kejahatan. Li Tian bergumam. Ekspresi Kaisar Hitam segera berubah menjadi tidak bersahabat. Dia menoleh dan menatapnya, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Bagaimana kalau... Saudara Hei, mengapa Anda tidak menyumbangkan sebagian darah Anda sehingga kami bisa lebih percaya diri? Li Tian bertanya dengan ceroboh. Go. Anjing hitam besar itu berdiri dengan kaki belakangnya, menerkam dan menggigit dengan ganas. Berhenti, jangan kagetkan tentara Yin. Ye Fan memisahkan mereka dan menjadi orang pertama yang mengejar. Dia adalah satu-satunya yang bisa melihat mereka dan memimpin. Masa hitam tentara Yin seperti semburan baja, seolah-olah mereka bisa membunuh semua musuh. Aura pekat yang mereka pancarkan sangat menakutkan, seolah-olah tubuh mereka akan runtuh jika mendekati mereka. Api penyucian kuno sangat luas dan tak terbatas. Ada berbagai macam medan yang rumit, dan ada banyak mayat di atas tanah. Mereka semua tertanam di lapisan batu dan berubah menjadi fosil. Ada semua jenis makhluk purba dengan ekspresi menyeramkan, makhluk humanoid dengan tubuh burung phoenix, 8 lengan dan 4 kepala. Mayat makhluk yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya benar-benar mencengangkan. Medan perang yang gelap membentang sejauh mata memandang. Awan iblis melingkar di sekelilingnya, dan itu sangat menakutkan, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Secara khusus, puluhan ribu tentara Yin berbaris maju dengan tekad yang tak tergoyahkan, membawa serta niat membunuh yang menjulang tinggi. Itu bahkan lebih menakutkan. Kemana mereka pergi? Ye Fan dan yang lainnya mengikuti mereka selama lebih dari 100 li, tetapi mereka masih tidak melihat tentara itu berhenti. Ada kabut tebal di depan. Beberapa dari mereka tercengang. Ini sangat mendadak. Kabut itu sangat tebal, dan menenggelamkan seluruh langit dan bumi. Area di depan berkabut, dan sulit untuk melihatnya dengan mata surga. Ye Fan bahkan lebih tercengang. Jumlah tentara Yin semakin berkurang, dan seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang berbeda, tiba di tempat tujuan. Ayo kita berkeliling dan melihat-lihat. Dia adalah orang pertama yang berlari ke depan, melewati pasukan yang berjumlah puluhan ribu dan memasuki kabut. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya diiris oleh pisau, dan lapisan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Terlalu tebal, dan aura Yin yang baleful melonjak ke 9 surga. Praktis seolah-olah kita telah memasuki alam baka. Duan De berseru dengan takjub. Dia membuat penilaian ini berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam merampok makam. Kakak Hei, saya masih merasa tidak enak badan. Bisakah Anda menyumbangkan darah? Li Tian terdiam. Go. Ekor botak anjing hitam besar itu berdiri, dan dia membuka mulutnya yang berdarah, ingin menelan orang yang masih hidup secara utuh. Diam, sudah sampai di mana kita? Monyet itu menghentikan mereka. Mata berapi-apinya bersinar, dan dia menunjukkan ekspresi serius saat dia menunjuk ke depan. Kabut sangat tebal. Wilayah ini bukanlah medan perang kuno, melainkan tempat yang aneh. Benar-benar seperti dunia bawah, dan pemandangan di luar sangat berbeda. Ada yang tidak beres. Sebelum kabut muncul, ada dataran tak terbatas di depan kami, dan itu adalah medan perang kuno. Tapi sekarang, ada perubahan besar, kata Li Heishui. Ini adalah perubahan aneh yang membuat orang tidak dapat memahami apa yang terjadi.
Semuanya disebabkan oleh munculnya kabut, dan seolah-olah mereka telah tiba di dunia lain. Tempat ini terhubung ke dunia lain. Duan De tercengang. Mereka tidak dapat melihat prajurit Yin, tetapi mereka dapat merasakan bahwa jumlah prajurit dunia bawah semakin berkurang. Saudara Ye, apa yang kamu lihat? Yan Yixi bertanya. Tempat ini seperti pintu masuk ke dunia, dan prajurit Yin sedang masuk. Ini sangat mirip dengan 9 dunia bawah. Ye Fan merasa gelisah. Karena kita sudah sampai di sini, ayo masuk dan lihatlah. Duan De mendesak. Dia adalah seorang ahli geomansi dan penguburan, dan dia sangat ingin menggali rahasia kuno. Kabut sangat tebal, dan area di depan sangat luas. Prajurit Yin tidak sepenuhnya terisi, dan ada cukup ruang bagi mereka untuk masuk. Beberapa dari mereka sangat terampil dan berani maju. Aura Baleful menjadi lebih padat, dan tubuh mereka sakit seolah-olah sedang dikikis oleh pisau. Energi alam baka melonjak, ingin mencabik-cabik mereka. Netherworld Earth. Akhirnya, mereka melangkah masuk. Ini adalah sebidang tanah yang menakjubkan, dan itu jelas tidak seperti medan perang kuno. Ini bukan sebuah dunia, tapi lebih seperti hamparan jalan. Jalan menuju bumi dunia bawah. Duan De menggosok-gosok tangannya, bersemangat dan gelisah. Dia telah melihat beberapa catatan yang tersebar di surat-surat pribadi beberapa pendahulu, tetapi tidak ada yang menunjukkannya. Tanah hitam, kabut kelabu, dan jalan yang tidak diketahui di depan. Prajurit Yin mengabaikan mereka, dan maju dengan langkah-langkah besar dengan tertib, menghilang ke kejauhan. Beberapa dari mereka saling memandang, dan tidak mencium bau apapun. Sementara itu, anjing hitam besar itu bersumpah bahwa dia telah mencium aroma itu, dan mengatakan bahwa itu mungkin obat dewa abadi. Akan aneh jika obat dewa bisa tumbuh di 9 dunia bawah ini. Duan De menuangkan air dingin ke arah mereka. Mereka maju dengan hati-hati, dan ketika mereka maju sejauh 5 km, mereka akhirnya mencium aroma yang menyegarkan hati dan pikiran mereka, dan mereka semua terbangun. Ini benar-benar hidung anjing. Ia bisa mencium baunya bahkan dari jarak beberapa kilometer. Beberapa dari mereka menghela nafas dalam hati, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang, takut digigit anjing. Mereka terus berjalan sejauh 1 kilometer lagi, dan aromanya begitu kuat hingga tidak bisa hilang, hampir memabukkan mereka. Mereka mau tidak mau mempercepat langkah mereka, ingin menemukan sumbernya. Ada kolam di sana. Ada kolam di sana. Mereka tercengang. Ada titik-titik cahaya di depan mereka, dan banyak prajurit Yin lewat dengan tertib. Aroma harum datang dari sana. Kolam kuning, air yang menakutkan. Mengapa saya merasa seperti air mayat? Kolam itu hanya seluas 30 meter persegi, dan airnya bergelombang. Warnanya kuning menakutkan, dan ada aura menyeramkan yang mengalir deras, tetapi juga bercampur dengan aroma yang menyegarkan hati dan pikiran. Duan De mencabut tongkat kayu putih dan menancapkannya ke dalam air. Seluruh tongkat putih itu langsung menguning, dan ada aura kematian yang melingkari tongkat itu. Dia segera berseru kaget, ini adalah mata air kuning. Mereka merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Tempat macam apa yang telah mereka datangi? Sudah lumayan bagi mata air kuning untuk membentuk kolam kecil di tanah kematian Yin yang ekstrim, namun ada begitu banyak di sini. Menurut legenda, mata air kuning sama sekali bukan milik dunia ini, dan sulit baginya untuk eksis di dunia ini. Semua yang mereka lihat hari ini aneh dan misterius. Percikan. Ada percikan di kolam mata air kuning, dan ramuan ilahi yang benar-benar hitam muncul. Itu tampak seperti anggrek dewa yang diukir dari batu giok hitam, dan memiliki aura dao yang agung. Tingginya lebih dari 1 meter, dan aromanya tercium. Ramuan dewa abadi. Li Tian dan Duan De meneteskan air liur, dan mereka berdua mau tidak mau ingin mengambilnya. Tidak, ini adalah ramuan dunia bawah. Ye Fan berteriak. Mereka menarik napas dalam-dalam, dan semua pori-pori di tubuh mereka terbuka. Mereka merasa segar, seolah-olah mereka telah menerima pembaptisan yang paling murni, dan seolah-olah mereka akan naik. Sayangnya, ini bukan ramuan dewa abadi. Memakannya akan memiliki efek samping yang menakutkan, dan lebih baik mati daripada hidup. Di masa lalu, 3 monster tua yang mengepung dan menyerang Raja Ilahi tertinggi telah hidup selama hampir 5.000 tahun karena mereka memakan ramuan dunia bawah, tapi tubuh mereka telah menjadi mayat busuk, dan hanya indera ilahi mereka yang tersisa. Ini adalah bunga iblis. Meskipun menakutkan tak tertandingi, itu juga bisa dianggap sebagai harta karun yang luar biasa di dunia ini. Memetiknya mungkin memiliki beberapa kegunaan yang menakjubkan di masa depan. Ini bukan gunung abadi, dan tidak ada pola formasi kaisar besar di sini yang bisa dipetik.
Namun, ramuan dunia bawah telah mengembangkan kecerdasan, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menghilang ke dalam kolam mata air. Mereka bergerak pada saat yang sama, menyempurnakan seluruh kolam mata air kuning dan menyegelnya. Hualala, rantai berderak, dan suara dentingan terdengar. Mereka semua terkejut. Akar dari ramuan dunia bawah dikunci oleh rantai logam dunia bawah. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan bisa menangkap harta karun langka yang sudah ada begitu lama ini. Itu bukan rantai yang terwujud, tapi prinsip Dao yang menguncinya di sini. Ini benar-benar aneh. Setelah mengamati dengan seksama, mereka saling memandang dengan cemas. Mari kita ambil kolam mata air kuning ini juga, dan biarkan ramuan dunia bawah ini terus tumbuh. Ini mungkin akan sangat berguna di masa depan. Pada akhirnya, mereka menyegel kolam mata air kuning dan ramuan iblis yang menakutkan ini ke dalam kuali batu giok putih kecil. Ada sungai darah di depan mereka. Lebarnya kurang dari 3 meter, berwarna merah tua dan menyihir. Sungai itu sunyi saat mengalir ke kejauhan. Ada sebuah jembatan lengkung batu di atas sungai. Gayanya kuno, dan tidak diketahui sudah berapa lama jembatan itu berdiri. Semua prajurit Yin berjalan melewatinya, dan memasuki sisi lain. Saya melihat prajurit Yin di sisi lain, kata Li Heishui. Yang lain juga merasa ngeri. Setelah menyeberangi jembatan batu di atas sungai darah, semua prajurit Yin dapat dilihat, dan mereka terus maju. Ini adalah bagian dari bumi dunia bawah. Apakah ini disempurnakan oleh Kaisar Dunia Bawah kuno, atau apakah benar-benar ada dunia yang tak terbayangkan? Duan De bingung. Pada saat ini, kabut menghilang, dan semua jenis pemandangan aneh memudar. Hanya sungai darah dan jembatan batu yang masih nyata. Kelompok terakhir prajurit Yin akan menyeberang. Tanpa ragu, selama semua prajurit Yin menyeberang, semuanya akan menghilang, kecuali mereka benar-benar mengikuti. Ini seperti simpul spasial. Tempat pemakaman semacam ini dengan jutaan anggota ras kuno telah menghubungkan bumi dunia bawah yang terputus-putus. Duan De menganalisis alasan tentara Yin melewatinya. Ini akan segera menghilang. Prajurit Yin terakhir juga telah melangkah ke jembatan lengkung batu, kata Li Heishui. Pada saat ini, Duan De melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Dia dengan cepat menerkam, meraih prajurit Yin terakhir, dan menyeretnya kembali. Setelah itu, mereka mulai bertarung. Angin dingin bersiul, dan energi mematikan melonjak. Daerah ini sedingin rumah es. Terlalu ganas. Semua orang tercengang. Duan gendut dan prajurit Yin itu saling berpelukan dan bertarung dengan sengit, berguling-guling. Chapter 848 melihat Yuan Tianxi lagi. Ye Fan dan yang lainnya tercengang. Bahkan anjing hitam besar itu melebarkan matanya yang besar dan meludahkan lidah merahnya. Itu sedikit tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Fatih Duan akan melakukan langkah seperti itu pada akhirnya. Kemari dan bantu. Duan De berteriak. Dia tidak bisa menahan tentara hantu itu sendirian. Kekuatan prajurit hantu itu tidak terbatas, mengguncang langit dan bumi. Duan gendut, apa kau gila? Semua orang akhirnya kembali sadar. Ada puluhan ribu tentara hantu di depan. Bahkan orang-orang suci kuno pun harus menghindari mereka. Jika mereka kembali, siapa yang bisa menghentikan mereka? Jangan khawatir, mereka tidak bisa kembali. Duan De berteriak. Dia menekan tentara hantu itu ke tanah dan mengeluarkan rantai pengikat hantu untuk mengikatnya. Postur tubuhnya seperti mengikat babi. Itu sangat ganas sehingga orang tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini adalah alat penting yang selalu dibawanya. Dia harus membawanya ketika dia memasuki makam tua dan makam kuno. Mengaum. Di sisi lain jembatan lengkung batu, puluhan ribu tentara hantu berbalik dan meraung dalam kemarahan. Raungan mereka meruntuhkan langit dan bumi. Aura pahit mengalir, menyebabkan semua orang memuntahkan seteguk besar darah. Tubuh mereka hampir runtuh. Para tentara hantu bergegas kembali, niat membunuh mereka mendominasi langit. Namun, pada saat ini, kabut menipis, dan semua yang ada di sisi lain menjadi kabur. Puluhan ribu tentara hantu dengan cepat menjadi ilusi dan menghilang bersama dengan tanah dunia bawah di sisi lain. Pada saat ini, bahkan telapak tangan monyet berkeringat. Jika mereka bergegas kembali, tak satu pun dari mereka yang bisa berpikir untuk hidup. Mereka merasa bahwa si gendut ini benar-benar berani bermain api. Dia sangat berani. Cepatlah membantu. Jika kita ingin menyelamatkan orang-orang liar, kita mungkin harus mulai dengan cucu ini. Duan De hampir tidak bisa menahan tentara hantu itu. Dia bingung dan tidak bisa mengikat prajurit hantu itu bahkan dengan rantai pengikat hantu. Perampok pemakaman, kamu terlalu galak. Bahkan Kaisar Hitam hanya bisa mengatakan ini.
Dia membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas mendekat. Ye Fan dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Beberapa menekan tangan, beberapa memegang kaki, dan beberapa memelintir leher. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bergulat dengan hantu seperti ini. Hawa dingin yang menusuk tulang dan agak berduri. Tentara hantu itu hanya muncul di jembatan lengkung batu dan di sisi lain. Setelah diseret kembali, tubuh mereka yang sebenarnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, Duan De menaburkan setumpuk bubuk dan segera membuatnya muncul. Tentara Yin sangat kuat. Selain Ye Fan dan monyet, yang lain mungkin tidak bisa menahan mereka. Duan De Zeng mengikat mereka dengan kuat. Ketika semuanya sudah tenang, mereka saling memandang dengan cemas. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka menangkap hantu yang masih hidup. Bukannya dia tidak pernah melihat roh Yin di masa lalu, tapi itu semua adalah tubuh spiritual yang bisa berubah menjadi abu dengan satu serangan, jadi itu bukan masalah besar. Namun, hal yang dia tangkap kali ini sedikit berbeda. Itu adalah entitas fisik. Ini cukup bagus untuk disentuh. Duan De membelai tubuhnya dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Kamu benar-benar cabul. Namun, beberapa dari mereka masih maju dan mengukur prajurit Yin ini bersama-sama. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan pakaian besi hitam, dan kulitnya pucat tanpa bekas darah. Kaisar Hitam lebih penasaran, jadi dia menyentuhnya lagi, dan merasa salah satu cakarnya yang besar akan mati rasa. Pakaian perang di tubuhnya sangat kuno, dan tidak diketahui dari era mana itu berasal. Itu dipenuhi dengan tanda waktu dan kokoh dan abadi. Pakaian perang ini adalah baju besi kuno yang jarang terlihat bahkan di era purba. Ini benar-benar tak terbayangkan. Ini bukan senjata suci yang telah diwariskan selama berabad-abad, jadi bagaimana bisa bertahan selama bertahun-tahun? Monyet tidak mengerti. Begitu kata-katanya jatuh, pakaian perang hitam itu retak, dan untaian energi hitam merembes keluar. Pakaian tempur itu mulai rusak dan berubah menjadi debu. Apa yang terjadi? Begitu banyak prajurit Yin berkumpul bersama, dan mereka mampu memblokir perjalanan waktu. Sekarang, apakah mereka akhirnya akan kembali menjadi debu? Dentang. Duan De mengambil tindakan dan menjatuhkan helm prajurit Yin, mengungkapkan penampilan aslinya. Ini adalah wajah pucat dengan mata tertutup rapat. Rambut abu-abu panjangnya berserakan, dan aura kematiannya sangat pekat. Ini adalah seorang pria yang tampak berusia 40-an atau 50-an. Dia tidak bergerak sama sekali, dan setelah diikat oleh rantai pengikat hantu, dia tidak meronta sama sekali. Dia seperti patung kematian. Duan De ingin mengeluarkan tanda dari tengah alisnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang disebut Underworld Earth. Namun, pada saat ini, aura kematian pria ini menjadi lebih padat. Seluruh tubuhnya memancarkan bola cahaya hitam, seolah-olah terbakar. Mereka dengan cepat mundur. Prajurit Yin melayang ke udara, dan kemudian memancarkan cahaya yang menyilaukan. Benda itu terus menyusut, dan itu sangat aneh. Itu berubah menjadi seukuran ibu jari, dan dengan suara ding, itu jatuh ke tanah. Cahaya hitam berkedip-kedip, dan pria parubaya itu menghilang. Sebagai gantinya, hanya ada boneka yang diukir dari batu giok hitam. Itu sangat hidup, dan itu persis sama dengan prajurit Yin barusan. Benda apa ini? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Anjing hitam besar itu berjalan, dan menggunakan cakarnya yang besar untuk mencakar. Ekspresi Duan De bergetar. Cahaya berkedip, dan dua boneka giok hitam serupa muncul di telapak tangannya. Mereka juga hanya seukuran ibu jari, dan mereka tampak hidup. Dia membuka mulutnya dan berkata, saya menggali ini dari sebuah makam kuno. Ini ditinggalkan oleh seorang ahli pemakaman geomansi. Apa gunanya ini? Ini benar-benar aneh. Li Tian dan yang lainnya berjalan, dan mengambil boneka giok prajurit Yin di tanah. Mereka bingung tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Sayang sekali surat itu belum selesai, dan ahli penguburan geomansi itu ketakutan setengah mati di ruang batu. Kalau tidak, dia pasti akan lebih mengerti. Duan De memegang 3 boneka giok hitam di telapak tangannya. Mari kita tidak peduli tentang ini untuk saat ini. Ayo pergi dan selamatkan orang biadab itu dulu, kata Li Heishui. Saya sedikit gelisah. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa melihat prajurit Yin meminjam jalan itu sangat aneh. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berbalik dan melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Apa yang kamu lihat? Orang-orang menakut-nakuti orang sampai mati, dan prajurit Yin sudah menghilang, gumam Li Tian. Ye Fan tiba-tiba mendengus dingin, dan dengan paksa menginjak kakinya.
Sumber ki di bawah tanah berubah menjadi naga besar, dan itu menyerbu. Ia mengangkat kepalanya dan melompat ke depan, menyilaukan dan menyilaukan. Apakah benar-benar ada sesuatu? Kera dan yang lainnya terkejut. Bahkan dengan indera roh mereka yang kuat, mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Ye Fan menatap medan perang kuno yang kelam. Kabut iblis berbentuk bion bertahan, dan dia tidak bisa melihat satu sosok pun. Namun, masih ada aura dalam kegelapan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah itu, mereka sangat hening, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka berjalan ke depan. Ye Fan meminjam tungku Dewi, dan dia berjaga-jaga setiap saat. Dia siap untuk melancarkan serangan yang sengit. Dia datang lagi. Aku benar-benar bisa merasakannya. Itu pasti akan datang padaku. Ye Fan menggunakan indera ilahi untuk mengirimkan suaranya kepada yang lain. Jeritan sedih datang dari belakang, dan menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Hawa dingin yang menakutkan menyelimuti semua orang, dan itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap mata, Ye Fan melihat sesosok tubuh menghilang dalam sekejap, menghindari tungku Dewi dan menghilang ke dalam kegelapan. Itu buru-buru berbalik untuk mengungkapkan penampilan aslinya, dan itu membuatnya merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang baru saja saya lihat? Monyet hantu yang menakutkan. Yan Yixi menghirup udara dingin. Ia memiliki bulu merah di sekujur tubuhnya, dan matanya terlalu ganas. Pandangan yang tergesa-gesa itu hampir mengubah tubuh saya menjadi patung es. Itu terlalu menakutkan. Li Heishui tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Hanya Ye Fan yang tetap diam. Dia menatap ke dalam kegelapan dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia telah menggunakan terlalu banyak tenaga, dan jari-jarinya memutih. Saudara kera, apakah kamu punya saudara? Saya dengan jelas melihat roh jahat berambut merah dengan mulut menggelegar. Sepertinya agak mirip denganmu, kata Li Tian. Monyet itu hampir mengayunkan tongkatnya ke arahnya. Mata berapi-apinya memancarkan cahaya ilahi saat dia menunjukkan ekspresi serius dan menatap ke dalam kegelapan. Makhluk apa itu? Sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam merampok makam, ini jelas merupakan master makam yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Ini mungkin bahkan lebih menakutkan. Duan De menyimpulkan. Wajah berambut merah itu begitu jahat sehingga tidak bisa dihilangkan dari mata Ye Fan. Dia menangkap segumpal aura yang mirip dengan miliknya. Itu adalah karakteristik unik dari Guru Tao Yuan. Itu dia, Guru Tao Yuan yang mengalami peristiwa tidak menyenangkan di tahun-tahun terakhirnya. Ye Fan berkata dengan suara rendah. Hati semua orang tenggelam. Mereka tahu bahwa ini buruk. Mereka semua tahu bagaimana lembah dewa telah dihancurkan. Guru Tao Yuan yang telah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan itu sangat kuat. Guru leluhur generasi ketiga ada di pegunungan Qinling, guru leluhur generasi keempat ada di zona terlarang awal mutlak, dan guru leluhur generasi kelima meninggal di lembah dewa. Tempat ini, apakah itu master leluhur generasi pertama atau kedua? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Yang lain ketakutan. Guru leluhur generasi pertama dan kedua telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bisa menyerap esensi dan hukum duniawi, bahkan seekor babi pun akan menjadi sage. Yang paling penting, tubuh fisik mereka adalah milik mereka, tetapi kesadaran mereka telah menjadi kacau. Niat jahat yang aneh telah menginvasi kesadaran mereka, membuatnya menjadi ganas dan menakutkan. Namun, ketika mereka berbalik, mereka melihat semua jenis rune sumber surga berkedip-kedip terus-menerus. Bahkan seseorang yang sekuat Ye Fan akan kesulitan untuk memecahkannya. Ye Fan berkata, ayo terus maju. Dia telah memotong jalan mundur kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah ini jalan buntu? Yan Yixi bertanya. Tidak apa-apa. Guru leluhur Zhang Lin memberiku beberapa hal. Itu adalah 81 spanduk yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi Abadi. Jika kita benar-benar ingin mempertaruhkan nyawa kita, kita bahkan bisa membunuh beberapa raja leluhur. Kata Ye Fan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak mau menyia-nyiakan harta karun rahasia seperti itu. Sudah terlalu lama, dan tiang benderanya hampir hancur. Dia hanya bisa menggunakannya untuk yang terakhir kalinya. Tapi sekarang, bendera kuno itu telah disegel olehnya dengan 9 kata kuno dari kitab suci Dao. Jika tidak, mereka tidak akan bertahan lama. Ye Fan dan yang lainnya bergegas maju. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, mereka ingin segera menemukan orang barbar itu dan menyelamatkannya. Kemudian, mereka akan menggunakan spanduk untuk keluar dari pengepungan. Mereka mencari kemana-mana sambil berlari.
Mereka menemukan lusinan mayat di medan perang yang luas. Mereka telah meninggal belum lama ini, dan mereka semua sudah tua. Tengkorak mereka telah terbuka. Ini adalah orang-orang dari danau primitif. Tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Ada kaisar sejati di antara mereka. Monyet itu terkejut. Ye Fan berjongkok dan mencabut beberapa helai rambut merah dari tengkorak mereka yang terbuka. Mereka sangat mencolok, dan tidak ada keraguan bahwa ini dilakukan oleh guru Tao Yuan. Hong, suara gemuruh terdengar dari depan. Itu adalah medan perang yang bahkan lebih menakutkan. Energi baleful di sana tidak menyebar, dan garis-garis petir berwarna darah muncul satu demi satu. Kekuatannya sangat mencengangkan. Ini adalah inti dari medan perang. Dongfang Ye kemungkinan besar dikejar ke tempat ini dan tidak bisa membebaskan diri. Tempat ini memiliki radius sekitar 500 li. Kata monyet itu. Setelah melewati kabut iblis yang gelap gulita, bagian depan tiba-tiba menjadi mencolok. Semua jenis cahaya beterbangan, semua jenis senjata kuno menyerang, dan semua jenis hukum berkedip-kedip. Apa, ini adalah senjata raja-raja leluhur kuno. Ini adalah hukum mereka. Mungkinkah ada pertempuran besar yang terjadi di sini? Beberapa dari mereka semua terkejut. Monyet menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini hanya niat membunuh. Ini adalah kebencian yang tak terpadamkan, yang terbentuk dari niat bertempur dari roh-roh heroik yang mati dalam pertempuran. Hukum yang diciptakan oleh raja-raja leluhur kuno di masa lalu mengumpulkan esensi langit dan bumi. Mereka beredar tanpa henti dan terus berlanjut, mengubah tempat ini menjadi ladang pembantaian abadi. Sulit untuk bertahan hidup setelah masuk. Mata surgawi. Ye Fan berteriak. Matanya seperti kilat, melihat melalui ratusan li dan melihat melalui ladang pembantaian yang menakutkan ini. Namun, semua jenis hukum dengan cepat menghalangi penglihatannya, membuatnya sulit untuk melihatnya. Bang! Dia dengan paksa menginjak sudut, dan Genesis Rune dengan cepat memanjang dari tanah ke kedalaman medan perang yang jauh. Ye Fan memejamkan matanya. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membukanya dan berkata, Dongfang Ye masih hidup. Aku bisa merasakan senjata suci taring serigalanya. Senjata itu melindungi tubuh dharmanya. Tiba-tiba, aura menakutkan muncul di belakang mereka. Itu sangat mengerikan, seolah-olah ribuan jarum baja menusuk punggung mereka. Tidak jauh dari situ, seekor monster dengan rambut merah muncul. Monster itu menggeram dengan suara rendah dan mengulurkan cakar rambut merah yang menakutkan. Monster itu bergerak maju dan mundur seolah-olah ragu-ragu. Ye Fan memegang tungku Dewi di tangannya, siap untuk menyerang kapan saja. Ekspresi semua orang sangat serius. Mereka akhirnya saling berhadapan. Ini adalah guru Tao Yuan yang telah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Dia menangis. Li Tian berseru, aku tidak ingin membunuhmu. Suaranya sudah tua dan serak, seolah-olah dia sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuhnya. Dia gemetar, rambut merahnya bergetar, dan tubuhnya bergoyang. Air mata mengalir di wajahnya, dan tatapan garang di matanya menghilang. Pada saat itu, tampak ada jejak kejernihan di matanya. Dia berkata dengan susah payah, kamu akan menjadi seorang guru Tao Yuan. Kita adalah orang yang sama. Aku tidak ingin membunuhmu. Kata-katanya terputus-putus, dan sulit baginya untuk membentuk kalimat yang koheren. Kilatan ganas melintas di matanya, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terus gemetar. Dia bukan dari zaman kuno. Lihatlah alat ajaib di tangannya. Itu dibuat di zaman modern, kata Duan De dengan suara rendah. Ya, mungkinkah dia berasal dari garis keturunan Raja Yuan? Leluhur dari klan ini hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi guru Tao Yuan di tahun-tahun terakhirnya. Beberapa tahun yang lalu, sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi, dan klan ini mengundang peramal suci untuk melakukan ramalan. Pada akhirnya, dia juga mengalami kesialan. Ye Fan segera memikirkan semua ini. Aku ditangkap oleh guru Tao Yuan generasi keempat. Dia memaksakan sebuah kalimat lengkap. Apa? Ye Fan terkejut. Guru Taois Yuan generasi keempat bersembunyi di zona terlarang awal mutlak di tahun-tahun terakhirnya, tetapi pada akhirnya, sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi dan keberadaannya tidak diketahui. Ye Fan telah melihat reruntuhannya di tempat di mana segala sesuatu bergerak ke arah yang berlawanan. Dia memintaku untuk menjaga tempat ini. Untuk mengawal para prajurit Yin melewatinya. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, kata monster berambut merah dengan susah payah. Apa? Kau adalah alasan mengapa tentara Yin ada di sini. Di mana guru Tao Yuan generasi keempat? Ye Fan, Duan De, dan yang lainnya semua tercengang.
Jika dia muncul, bahkan para sage pun tidak akan bisa menandinginya. Kata monster berambut merah itu dengan susah payah. Dia tampak berjuang di dalam hatinya lagi, aku tidak ingin membunuhmu. Kita adalah orang yang sama. Tapi aku akan menjadi kacau. Senior, tolong tetaplah terjaga. Anda pasti akan menjadi lebih baik. Ye Fan meraung memekakkan telinga. Izinkan saya memberi Anda nasihat. Wilayah Guru Tao Yuan dipenuhi dengan pertanda yang tidak menyenangkan. Jangan melangkah ke dalamnya dengan sembarangan. Mereka akan datang. Sebaiknya kau pergi. Kata-katanya mengerikan. Siapa yang datang? Beberapa dari mereka sangat terkejut. Chapter 849 lihat juga altar 5 warna. Monster berambut merah itu menggeram pelan. Kejernihan di matanya telah menghilang dan digantikan dengan aura ganas. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan menatap kelompok itu, mengeluarkan teriakan sedih. Oh tidak, dia berkepala kacau. Berhati-hatilah agar tidak menyerang kita, kata Yan Yixi. Ye Fan mengarahkan tungku Dewi ke depannya. Aura orang suci memenuhi udara dan riak emas dengan cepat menyebar. Mata monster berambut merah itu bersinar dengan tajam. Dia melirik mereka untuk terakhir kalinya dan menghilang ke udara. Mereka ada di sini. Mungkinkah generasi sebelumnya dari Guru Tao Yuan datang? Masing-masing dari mereka lebih menakutkan daripada yang terakhir. Benar-benar meresahkan, kata Duan De. Dia telah berjalan di antara makam-makam di pemakaman sepanjang tahun dan telah menggali beberapa rahasia tentang Guru Tao Yuan. Para prajurit yang lebih rendah sebenarnya memiliki jejak Guru Tao Yuan. Ini tak terbayangkan. Rahasia apa yang ada di sana? Kemana Guru Tao Yuan pergi setelah peristiwa yang tidak menyenangkan di tahun-tahun terakhirnya? Siapa yang dia dengarkan? Tidak heran monster berambut merah itu berlari ke Gunung Ungu dan berlindung di tempat Kaisar Wuxi untuk menekan dirinya sendiri. Itu untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar dan menghindari pemanggilan, gumam Kaisar Hitam. Hal itu tentu saja mengacu pada Guru Tao Yuan generasi kelima, Zhang Lin. 9 karakter kuno muncul di atas kepala Ye Fan. Mereka adalah karakter abadi yang tercatat dalam kitab suci Dao. Mereka melayang ke atas dan ke bawah dan menyegel bendera sepanjang 81 inci di dalamnya. 9 karakter kuno itu mengalir dengan aura Dao Agung dan membuka sebuah dunia kecil seluas 1 kaki persegi. Di dalam, waktu seakan-akan berhenti seolah-olah telah mewujudkan keabadian. Di dalam, 81 bendera hitam kecil berkedip-kedip dengan cahaya hitam dan tetap tidak bergerak. Ada kekuatan yang sangat besar dan menakutkan yang tidak aktif, siap untuk meletus kapan saja. Ini adalah bendera formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi Abadi. Jika Pangeran Surgawi mengetahui hal ini, dia kemungkinan besar akan meledak dalam kemarahan. Bagaimana dia bisa menanggung artefak yang ditinggalkan ayahnya untuk bawahannya digunakan olehmu? Kata monyet itu. Pada saat ini, situasinya kritis. Para ahli dari garis keturunan Genesis Heaven Master bisa muncul kapan saja. Mereka semua berkepala batu dan tidak mengenali kerabat mereka sendiri. Mereka akan membunuh mereka semua. Ye Fan tidak punya pilihan selain menyiapkan bendera formasi sebelumnya. Yuan Gu dan Hua Yunfei juga sudah masuk. Mengapa saya tidak melihat mereka? Li Heishui bingung. Medan pertempuran purba sangat luas, dan kita mungkin tidak bisa menemukannya. Belum lagi kita mungkin akan ditakuti oleh monster berambut merah itu, kata Li Tian dengan ragu-ragu. Setelah berjalan lebih dari 800 li, mereka menemukan jurang yang sangat dalam. Jurang itu sangat dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Di sampingnya, ada tumpukan batu yang menumpuk tinggi, seperti sebuah makam besar. Ini adalah tanah yang baru digali. Siapa yang melakukan ini? Apa yang mereka coba lakukan? Mereka bingung. Melihat medan di sekitarnya, ini awalnya adalah lubang runtuhan, dan kemudian seseorang menggalinya lebih dalam, menghasilkan ukurannya saat ini, mengubahnya menjadi jurang tak berdasar yang gelap gulita. Ye Fan memegang tungku Dewi di tangannya. 9 karakter kuno melayang di atas kepalanya, menekan spanduk hitam kecil sepanjang 81 inci. Dia secara alami tidak takut dengan situasi berbahaya. Mereka turun, berharap untuk sampai ke dasar ini. Altar 5 warna, altar 5 warna. Teriak Kaisar Hitam. Duan De, Monyet, dan yang lainnya juga tercengang. Sekarang, mereka tahu apa yang diwakili oleh altar 5 warna ini. Itu adalah jalur langit berbintang kuno yang bisa mengarah ke lapangan bintang. Siapa yang telah menggali altar 5 warna? Apa yang mereka coba lakukan? Dipenuhi dengan kebingungan, mereka turun ke kedalaman tanah. Ini adalah altar yang cukup besar, tetapi sayang sekali sudah terlalu banyak waktu yang berlalu.
Altar itu sudah runtuh, dan lebih dari separuhnya telah hancur. Selain itu, beberapa di antaranya telah diambil oleh seseorang belum lama ini. Ada mayat di sini. Pertempuran besar terjadi di sini. Di sisi lain dari altar 5 warna, ada banyak mayat dari ras kuno. Beberapa dari mereka telah mengerut, dan energi asal mereka telah tersedot habis. Seni iblis pemakan surga. Hati Ye Fan melonjak. Hua Yunfei dan Li Xiaoman telah datang ke sini sebelumnya, dan mereka telah bentrok dengan ras kuno. Ini mungkin altar yang mereka gali. Ini adalah orang-orang dari danau primitif. Monyet itu berkata setelah memastikan. Mereka adalah makhluk hidup dari ras Yuangu, dan ada beberapa anggota keluarga kerajaan sejati di antara mereka. Mereka sangat kuat. Kedua belah pihak bentrok terlebih dahulu. Setelah itu, monster berambut merah bergegas dan membunuh semua orang, kata Li Heishui. Selain beberapa anggota ras kuno yang telah kehilangan energi asalnya, yang lainnya terbunuh dengan satu serangan. Tengkorak mereka terbelah, dan otak mereka diwarnai dengan 1 atau 2 helai rambut merah. Ini seharusnya terjadi beberapa hari yang lalu. Kedua belah pihak ditakuti oleh monster berambut merah itu. Biarkan kakek Dao ini melihat apa yang terjadi. Apa ini? Apa efeknya? Li Tian bertanya. Jangan meremehkannya. Ini adalah satu-satunya tulang Dao yang ditinggalkan oleh Sage Agung ras manusia setelah dia berubah menjadi Dao. Itu adalah yang ada di dahinya yang telah ada selama-lamanya. Tulang bagian depan adalah tulang Dao dari platform abadi manusia. Cermin yang dibuat darinya memiliki kegunaan ajaib yang tak ada habisnya. Fatih Duan menggosoknya dengan hati-hati, dan cermin itu menjadi lebih tembus cahaya. Ketika Kaisar Hitam mendengar ini, dia hampir menerkam untuk merebutnya. Namun, Ye Fan memeluk lehernya dengan erat. Jika tidak, pertempuran antara manusia dan anjing pasti akan terjadi. Swoosh! Cermin kuno itu bersinar dengan kemegahan dan beberapa adegan muncul. Pertama, sosok Yuan Gu muncul. Setelah itu, sekelompok anggota ras kuno memegang sebuah batu giok dan menggali altar pengorbanan. Hati monyet itu langsung bergetar. Belum lama ini, saya mendengar bahwa beberapa anggota ras kuno sedang mencari jalan di luar surga. Sepertinya itu benar. Dia adalah anggota keluarga kerajaan era kuno tertinggi, jadi informasi yang dia peroleh pasti tidak akan palsu. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung terguncang. Ras kuno sedang mencari jalan di luar langit. Kemana mereka berencana untuk pergi? Ini jelas merupakan hal yang menakutkan. Setelah itu menjadi kenyataan, itu mungkin memiliki dampak yang sangat luas. Orang-orang dari danau primitif telah menemukan tempat ini. Keluarga kerajaan dari Bukit Ulat Sutra Ilahi, Gunung Phoenix Darah, dan Gua Api Kilin mungkin juga mencari di tempat lain. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka semua merasa sangat gelisah. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh keluarga kerajaan dari era kuno tertinggi? Kemana mereka berencana untuk pergi? Setelah itu, cermin yang terbentuk dari tulang Dao bersinar dengan kemegahan. Sosok Hua Yunfei dan Li Xiaoman muncul. Mereka telah menemukan tempat ini dengan sebuah gulungan kuno di tangan mereka. Mereka juga berada di sini untuk altar pengorbanan 5 warna. Sisi lain dari langit berbintang. Ye Fan membaca bibir Li Xiaoman dan melihat kata-kata ini. Pada saat itu, dia bergetar dan menggigil. Apakah mereka berdua sama dengannya? Mereka ingin menyeberangi langit berbintang dan menuju ke bumi. Pada saat ini, dia basah kuyup oleh keringat dingin. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan pewaris dari orang yang kejam itu menuju ke sisi lain dari langit berbintang. Jika tidak, akan ada bencana yang tak ada habisnya. Sisi lain memiliki basis populasi yang sangat besar, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa berkultivasi. Terlalu mudah untuk merebut asal-usul manusia dan mencari berbagai fisik. Mereka bisa dengan mudah melakukan apapun yang mereka inginkan, membunuh, dan merampas. Orang-orang di danau primitif membongkar altar pengorbanan 5 warna dan mencatat posisi setiap batu. Jelas sekali bahwa mereka ingin mengambilnya untuk restorasi dan penelitian. Namun, Hua Yunfei dan Li Xiaoman menyergap mereka. Setelah itu, monster berambut merah muncul dan memulai pembantaian ke segala arah. Yuan Gu memanggil altar dewa seukuran telapak tangan dan menghilang. Pusaran emas muncul di atas kepala Li Xiaoman. Dia dan Hua Yunfei memasuki pusaran itu dan menghilang. Sebuah altar ilahi. Monyet itu menatap miniatur altar dewa di tangan Yuan Gu dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diukir oleh Sang Bijak Agung, dan bisa menembus ruang angkasa dan pergi kapan saja. Roh ilahi dari luar alam melindungi tubuh.
Kaisar Hitam menatap pusaran emas di atas kepala Li Xiaoman dan menemukan tubuh emas buram duduk bersila di dalamnya. Matanya membelalak. Bahkan cermin yang dipoles dari tulang dahi Sage Agung dan ditempa dengan teknik rahasia hanya bisa menampilkan beberapa gambar. Tidak ada petunjuk tambahan. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya lagi jika mereka menginginkannya. Ini adalah cermin yang saya gunakan untuk melihat hantu di makam kuno. Sudah lumayan bisa melakukan ini, kata Duande. Bongkar altar pengorbanan 5 warna. Anjing hitam besar itu sangat bertekad. Dia dengan hati-hati menghafal pola pada altar pengorbanan 5 warna. Kemudian, dia dengan cepat membongkar altar kuno yang tersisa dan menyimpannya di alat rohnya. Ini benar-benar akan kacau. Ini tidak sesederhana kemunculan 10.000 ras primordial. Sekarang, mereka memperebutkan jalan menuju alam luar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Gumam Kaisar Hitam dalam hati. Dia teringat akan beberapa kejadian di masa lampau. Berbagai klan kekaisaran mungkin ingin menerima beberapa makhluk dari alam luar, kata monyet itu. Ye Fan juga memikirkan apakah Hua Yunfei dan Li Xiaoman telah menemukan jalan kembali setelah dilindungi oleh roh ilahi dari luar alam. Dalam waktu dekat, mereka kemungkinan besar akan mengalami pertarungan hidup dan mati untuk merebut hak untuk melewati jalur kuno ke bumi. Aura dingin melonjak. Monster berambut merah itu muncul lagi. Jika tidak takut dengan tungku dewi di tangan Ye Fan dan 81 bendera kecil di atas kepalanya, itu pasti sudah menyerbu. Tidak ada waktu. Kita harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Dong Fangye. Jika tidak, jika Guru Tao Yuan sebelumnya datang, akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup. Namun, ini adalah proses terobosan yang sangat menakutkan. Bahkan dengan perlindungan tungku dewi, mereka masih lolos dari kematian. Setelah setiap beberapa langkah, mereka harus berhenti untuk beberapa saat untuk memulihkan kekuatan ilahi mereka. Ini karena area ini terlalu menakutkan. Semua jenis senjata kuno dan cahaya ilahi menari-nari di udara. Ini adalah manifestasi dari hukum ilahi yang ditinggalkan oleh raja-raja kuno. Mereka setara dengan akibat dari serangan Sein. Ini tidak akan berhasil. Ini terlalu lambat. Saya tidak tahu berapa bulan atau tahun yang dibutuhkan untuk mencapai inti dengan kecepatan ini. Tidak ada waktu yang terbuang. Jika Guru Tao Yuan pertama datang, senjata pembunuh yang hebat di tangan mereka kemungkinan besar tidak akan berguna. Tidak ada kekurangan energi asal di bawah tanah. Mungkin teknik kejadian yang tak tertandingi bisa membunuh mereka semua. Pada akhirnya, Duande mengertakkan gigi dan mengeluarkan topi iblis pemakan surga. Kaisar Hitam mengukir sudut formasi pembunuhan Wuxi. Ye Fan bahkan menggunakan semua usahanya untuk mengukir genesis rune misterius untuk menghubungkan gunung dan sungai, memberikan energi esensi tak berujung ke topi iblis pemakan surga dan formasi pembunuh Wuxi. Meskipun hukum ilahi yang ditinggalkan oleh raja-raja kuno sangat menakutkan, topi iblis pemakan surga melayang naik turun. Itu tidak terpengaruh sama sekali. Sinar cahaya hitam jatuh untuk melindungi mereka. Sudut formasi pembunuhan Wuxi bahkan lebih merusak. Itu secara paksa membuka jalan, menyebabkan beberapa hukum ilahi yang akan dipadamkan sepenuhnya meredup dan menghilang. Mereka maju seperti pisau panas menembus mentega. Akhirnya, mereka masuk ke dalam inti dari medan perang kuno. Di kejauhan, mereka melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang camping duduk bersila di tanah. Gada gigi serigala tergantung di atas kepala Dong Fangye, memancarkan gumpalan kekuatan suci. Itu membuka ruang damai dengan keliling 3 meter. Namun, dia tidak mendapatkannya dengan mudah. Dia terjebak di sini dan tidak bisa bergerak selangkah pun. Dewa di dalam gada gigi serigala itu telah dibangkitkan. Tidak heran dia bisa bertahan dan mendapatkan perlindungan dari senjata suci kuno itu. Kata Duande. Meskipun dia telah mendapatkan perlindungan, dia harus melawan dengan sekuat tenaga setiap hari. Rasanya seperti hidup di neraka. Namun, manfaat yang dia peroleh juga besar, kata monyet. Di sekitarnya, semua jenis hukum ilahi dan cahaya Dao bertabrakan. Dong Fangye menghadapinya setiap hari dan bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan. Secara alami, dia bisa memahami banyak hukum ilahi yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Meskipun itu adalah bencana besar, dia selamat. Dia memahami berbagai hukum ilahi dari roh-roh pahlawan kuno di sini. Pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Kaisar Hitam berkata, "Kalian." Dong Fangye membuka matanya dan menyerangkan 2 berkas cahaya yang berkobar. Dia telah terbangun dari lautan hukum ilahi. Chapter 850 Ekaristi yang tidak menyenangkan. Setelah Dong Fangye bangun, seluruh tubuhnya seperti pedang surgawi yang terhunus. Ada aura tajam di sekelilingnya.
Matanya memancarkan dua berkas cahaya ilahi yang panjangnya puluhan kaki. Dalam situasi sulit seperti ini, semakin dia berlatih, semakin tajam dia menjadi. Mereka semua sangat bersemangat. Mereka mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu lagi. Mereka telah mengalami hidup dan mati bersama di masa lalu, jadi perasaan ini sangat hangat. Buka. Ye Fan dan yang lainnya terguncang pada saat yang sama. Toples jahat pemakan surga menyerangkan seberkas cahaya hitam. Meskipun kecil, kekuatannya seluas lautan. Itu menyebarkan hukum ilahi lebih dari 1000 roh heroik abadi dan menyelamatkan Dong Fang Ye. Orang biadab itu melompat dan segera melolong panjang, dan itu mengguncang seluruh medan perang purba, menyebabkan hamparan medan perang purba ini langsung mulai bergetar. Auranya terus-menerus dan panjang, dan itu seperti sungai surgawi yang turun ke bawah. Ini bagus, kakak Dongfang, bagus sekali kamu selamat. Kalau tidak, saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Li Heishui bergegas mendekat. Saat itu, Savage telah turun tangan untuk menyelamatkan mereka, memblokir Zi Tiandu dan Lembah Dewa, membunuh sampai langit berlumuran darah. Semua orang bergegas mendekat. Dongfang Ye juga sangat bersemangat, terutama saat melihat Ye Fan. Dia telah melihatnya meninggalkan dunia ini dan tidak pernah berpikir dia akan bertemu dengannya lagi. Ketika teman lama bertemu, ada banyak kata yang bisa diucapkan. Hanya mereka yang pernah mengalami kematian yang akan tahu bahwa hidup itu menyenangkan. Ada banyak hal yang hanya bisa dihargai setelah mengalaminya. Alasan aku bisa bertahan hidup adalah karena tulang ilahi yang diberikan kakak Ye padaku saat itu. Aku menyatukannya ke dalam gada di sini dan sepenuhnya memulihkan senjata ilahi kuno. Di masa lalu, ketika mereka berkelana ke dunia real immortal bersama-sama, mereka telah menemukan buku hijau emas tetesan air mata abadi, yang telah diukir dengan fragmen sutra matahari, serta tulang asli yang ditinggalkan oleh seorang suci yang telah berubah menjadi Dao. Ye Fan dan Dong Fang Ye telah membaginya. Ada berbagai macam hukum di sini. Mereka dibentuk oleh roh-roh kepahlawanan kuno dan telah ada selama jutaan tahun. Mereka bisa dikatakan sebagai cahaya tingkat raja leluhur. Setelah ditempa ribuan kali, senjata barbar kuno itu menyatu dengan tulang Dao dan mengembalikannya ke keadaan semula. Senjata kuno ini luar biasa. Itu berasal dari Dewa Perang Pegunungan Selatan. Kaum barbar sekarang memiliki senjata suci lainnya. Jepit rambut kayu di rambutnya pasti miliknya. Itu digali dari makam kerajaan dan terbuat dari kayu phoenix gelap. Pakaian giok ilahi Dong Fang Ye bahkan lebih menakjubkan. Itu adalah baju besi Duan De yang dicuri dari makam kuno dinasti dewa. Yang paling membuat Taois tak berperasaan itu marah adalah kaus kaki Dong Fang Ye juga miliknya. Kaus kaki itu terbuat dari sutra alami, dan sepatu yang sudah lama meleleh itu juga merupakan hartanya. Saat itu, Ye Fan dan Dong Fang Ye menelanjangi Duan De dan hanya menyisakan celana dalam. Orang barbar itu tidak peduli dengan daging dan sayuran. Dia bahkan mengambil semua harta karun lainnya. Taois, aku merindukanmu setelah bertahun-tahun. Terima kasih atas pakaian giokmu. Saya pasti sudah hancur jika bukan karena itu, kata orang barbar itu dengan jujur. Duan De mendengus dan memutar matanya. Kita akan menyelesaikannya nanti. Meskipun saya telah melarikan diri, saya masih agak enggan meninggalkan tempat ini. Ini adalah tanah abadi budidaya. Bisa dikatakan menyakitkan dan membahagiakan pada saat bersamaan, kata Dong Fang Ye. Bergemuruh. Semua jenis lampu menari-nari. Ini adalah lautan hukum ilahi yang terjalin. Guntur bergemuruh tanpa henti. Tanpa perlindungan dari senjata suci, bahkan seorang raja yang sukses besar pun akan berubah menjadi abu. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Seolah-olah lebih dari 100 orang suci kuno bersaing satu sama lain, menampilkan esensi dari hukum ilahi kehidupan mereka saat mereka bertarung dengan intens. Ini adalah tempat yang baik untuk memperbaiki senjata. Kaisar Hitam berkata, memurnikan senjata. Semua orang melihat ke arah hukum-hukum ilahi itu. Mereka semua berada di tingkat orang suci. Jika mereka bisa menyalinnya dan menanamkannya ke dalam senjata, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Bahkan jika guru Tao Yuan datang, akan sulit baginya untuk melewati daerah ini. Mungkin kita bisa tinggal di sini untuk sementara waktu dan menyempurnakan senjata kita, kata Duan De. Mereka bisa masuk dengan cepat karena mereka memiliki setengah senjata kekaisaran dan sudut formasi pembunuhan Wuxi. Jika tidak, akan ada bahaya di setiap langkah dan akan sulit untuk masuk dengan cepat. Benar, kita bisa tinggal di sini. Saat kita pergi, kita akan membiarkan Kaisar Hitam mengukir sudut pola kekaisaran dan melakukan perjalanan melalui kehampaan, kata Ye Fan.
Pada akhirnya, semua orang duduk bersila. Mereka masing-masing mengeluarkan senjata mereka dan memasuki hukum ilahi. Monyet itu adalah yang paling mudah. Dia meletakkan batang besi hitam yang diadu di tengah-tengah hukum Dao. Itu segera dibombardir dan petir memenuhi langit. Bang! Namun, hal yang paling mengejutkan adalah kuali Ye Fan. Itu berisi 9 helai energi kekacauan primal. Pada saat ini, mereka semua terbangun dan berubah menjadi naga, burung phoenix, bunga, burung, ikan, serangga, dan semua makhluk hidup di dunia. Kuali Myriad Ki bergemuruh. Itu melayang naik dan turun dalam semua jenis cahaya Dao. Itu dibaptis dan dihantam di sana-sini, tetapi masih tetap utuh dan menyerap hukum langit dan bumi. Kuali ini terlalu mengejutkan. Semua orang yang hadir terkejut dan melihat ke depan. Ada 9 helai kekacauan primal di dalam kuali. Mereka menyerap semua jenis hukum ilahi dan tampaknya membentuk janin ilahi. Itu sangat aneh dan secara bertahap menguat. 9 pola Dao meluas dan berevolusi menjadi tanaman, bunga, burung, ikan, serangga, kilin, dan burung phoenix abadi. Ada ribuan bentuk dan semua makhluk hidup di dunia ini ada. Ye Fan juga terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah 9 helai kekacauan primitif yang telah dia cetak di kuali ketika dia mematahkan kutukan tubuh ilahi dan menghadapi kesengsaraan surgawi untuk pertama kalinya. Bukannya dia belum pernah melihat cahaya kekacauan primal sebelumnya, tapi waktu itu benar-benar luar biasa. Setelah 9 helai petir kekacauan primal misterius menyambarnya, mereka menghantam kuali dan selamanya tercetak di kuali. Ini adalah kelahiran janin ilahi. Untuk menjadi senjata kekaisaran yang ekstrim, ini adalah langkah pertama yang harus diambil. Untuk melahirkan dewa di dalam kuali dan menggunakan kekacauan primitif sebagai kulit embrio, janin ilahi ini benar-benar mencengangkan. Kata Kaisar Hitam. Jika seseorang ingin mendapatkan senjata kekaisaran, mereka harus memelihara roh mereka sendiri di dalam artefak. Pembaptisan kesengsaraan surgawi dan evolusi Dao Agung adalah langkah-langkah penting. 9 helai pola kekacauan primal tersebut tidaklah sederhana. Mereka mengandung fragmen Dao Agung, dan janin ilahi yang mereka lahirkan bukanlah masalah kecil. Ekspresi Duan De juga serius. Bisakah saya menempa kuali raja di sini? Ye Fan bertanya. Itu bukan pilihan terbaik. Senjata utama harus sesuai dengan tubuh seseorang. Setiap langkah harus dilakukan bersama seperti lengan dan jari. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, Kaisar Hitam menyarankan. Itu benar. Sekarang, setiap langkah yang Anda ambil akan memungkinkan kuali untuk maju selangkah lebih maju. Hanya dengan menyelaraskan dengan Dao, itu bisa menjadi senjata tertinggi. Duan De juga mengangguk. 9 pola kekacauan primal berubah menjadi berbagai macam bentuk. Divine Phoenix, kura-kura hitam, burung vermilion, tanaman, ikan, serangga, dan lainnya muncul dalam berbagai warna. Mereka mengembangkan mekanisme Dao yang tak terlukiskan dan tampak sangat misterius. Selama era purba, ada banyak sekali hukum ilahi yang tertinggal di sini. Kuali ini dengan panik menyerapnya dan mengukir sejumlah jejak yang tidak diketahui. Semuanya memasuki 9 pola kekacauan primitif. Area dalam radius 30 meter telah menjadi ruang hampa. Semua hukum Dao telah disempurnakan oleh pola di dalam kuali. Medan perang pusat ini memiliki radius 500 km, dan ada hukum raja leluhur dan cahaya Dao di mana-mana. Jika kuali dibiarkan mengapung di sini selama beberapa tahun, itu mungkin bisa melahap mereka semua. Yang lain semua sangat terkejut. Ini adalah hasil yang mengejutkan hati semua orang. Kuali itu tidak berubah sama sekali. Seolah-olah itu berisi janin ilahi yang telah sepenuhnya menyatu ke dalam pola kekacauan primitif. Tidak ada satu pun jejak aura berlebih yang bocor, dan itu tidak berbeda dari biasanya. Seperti yang diharapkan dari sebuah benda suci yang eksklusif untuk Kaisar kuno. Belum lagi yang lainnya, hanya berdasarkan atmosfer kuali saat ini, itu pasti bisa menjadi senjata suci yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Terlalu sulit untuk mengembangkannya menjadi senjata kaisar. Hanya seorang kaisar agung yang bisa menempanya. Lagi pula, hanya alam pengocok cahaya yang telah menghasilkan kuali emas hitam bertanda naga. Keajaiban ini tidak bisa ditiru. Anak nakal, biar ku beritahu. Berdasarkan aura kuali ini, mungkin bisa menempa senjata kaisar tertinggi di masa depan. Kaisar Hitam tiba-tiba berkata, ide apa? Di masa depan, jika kamu menjadi seorang suci dan datang ke medan perang primordial ini untuk menjalani kesengsaraan. Kaisar Hitam baru saja berbicara setengah jalan ketika dia diremehkan oleh semua orang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bukankah ini penipuan? Siapa yang berani datang ke tempat ini untuk mengalami kesengsaraan?
Itu murni merayu kematian. Ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di era primordial, dan yang paling menakutkan terjadi di sini. Setidaknya ratusan ahli tingkat suci jatuh, dan hukum ilahi masih belum hilang. Jika seseorang mengalami kesengsaraan di sini, itu sama saja dengan menyeret roh-roh heroik ini bersama mereka. Siapa yang bisa menahan kekuatan semacam itu? Ini adalah kebenaran. Kecuali kaisar kuno terlahir kembali, resonansi dari semua hukum raja-raja leluhur setara dengan ratusan orang suci yang mengalami kesengsaraan bersama. Bahkan seorang Saint fisik tidak akan mampu menahannya. Ini bisa dibilang merupakan akhir dari dunia. Menurut apa yang dia katakan, menggunakan langit dan bumi sebagai tungku dan hukum ilahi dari ratusan orang suci sebagai api, menarik kesengsaraan surgawi yang paling menakutkan dari fisik suci ke bawah dan melunakkan kuali ribuan kali, hanya dengan begitu akan ada kemungkinan menjadi senjata kaisar yang ekstrim. Ini tidak diragukan lagi adalah ide yang gila, tapi siapa yang bisa menahan kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan? Bahkan jika seseorang memiliki fisik suci, itu praktis jalan buntu. Itu setara dengan menahan serangan paling menakutkan dari ratusan orang suci dan pemusnahan tanpa ampun dari surga. Ide yang sangat bagus, tapi kita tidak punya waktu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Aku bisa merasakan bahwa mereka akan datang. Ye Fan berkata dengan suara rendah. Melalui hukum ilahi yang tak ada habisnya dari Raja Leluhur, dia sepertinya melihat sepasang mata yang menakutkan menatap tempat ini dari kegelapan ratusan kilometer jauhnya, dan mata itu setajam pisau. Guru Tao Yuan telah tiba. Aura menakutkan memenuhi udara, dan seluruh medan perang primordial mulai bergetar. Gunung-gunung, sungai-sungai, dan urat-urat nadi tampak bergetar seolah-olah mereka hidup, dan akan mendidih. Kaisar Hitam, semuanya terserah padamu sekarang. Anda harus mengukir sudut formasi teleportasi tingkat kaisar besar, kata Ye Fan dengan suara rendah. Ye kecil, kamu. Li Heishui berteriak kaget. Ah, kakak Ye, kenapa kamu? Ekspresi Yan Yixi juga berubah. Pada saat yang sama, reaksi Duande adalah yang tercepat. Hampir seperti refleks yang terkondisi, dia mengeluarkan rantai pengikat hantu dan hendak mengikat Ye Fan. Gerakannya sangat cepat. Ye Fan mundur, mengulurkan tangannya, dan meletakkannya di depan matanya. Dia berkata dengan suara gemetar, aku. Dia hampir tidak berani mempercayai matanya sendiri. Tangannya perlahan-lahan tumbuh rambut merah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, dan setiap helai rambut itu mengerikan. Tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Ye, ada apa? Yang lain semua terkejut, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Usia tua yang tidak menguntungkan, tapi aku seharusnya tidak mencapai langkah itu. Ye Fan merasa ngeri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia merasa setiap inci tubuhnya kesakitan, terutama wajahnya, di mana ada sesuatu yang terus mengebor. Yang lain ketakutan. Pada saat ini, Ye Fan menjadi sangat menakutkan. Bahkan wajahnya telah menumbuhkan rambut merah, dan dia tidak berbeda dengan monster berambut merah yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sial, apa yang terjadi padaku? Ye Fan berteriak dengan keras. Kemudian, energi darah emas di sekujur tubuhnya mendidih, dan dia mulai berjuang dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa menyerahkan tubuhnya. Boom! Pola formasi besar Wuxi, bunuh. Kaisar Hitam berteriak. Dia menggunakan pola formasi untuk menjebak Ye Fan di dalam, membantunya menghancurkan kekuatan aneh itu. Tutup iblis pemakan surga, tekan. Duande juga berteriak dan mengeluarkan tutup iblis. Garis-garis cahaya hitam jatuh, mengubur Ye Fan di bawah. Darah emas Ye Fan terbakar, dan akhirnya, semua rambut merahnya menjadi bersih. Semuanya rontok. Dia terengah-engah, tapi dia masih merasa hal yang tidak menguntungkan menyelimuti tubuhnya. Seperti yang diharapkan, ketika formasi pembunuh Wuxi menghilang dan toples iblis pemakan surga terbang, wajahnya terasa seperti ditusuk jarum. Rambut merah berwarna darah terus tumbuh. Ye, kamu. Ketidakberuntungan Guru Tao Yuan sedang terjadi pada Ye. Monyet, Li Heishui, dan yang lainnya tidak berdaya. Mereka tidak bisa membantu sama sekali kecuali mereka menggunakan senjata kaisar untuk menekannya selamanya dan menggunakan pola formasi Wuxi untuk menjebaknya. Jangan datang. Aku akan melewati rintangan ini sendiri. Ye Fan duduk bersila di kehampaan. Kitab suci Dao, kitab suci Kaisar Barat, dan kitab suci lainnya bergema di dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Itu seperti nyanyian Dao Agung, bergema di antara langit dan bumi. Penampilannya hikmat, dan seluruh tubuhnya bersinar. Rambut merah di permukaan tubuhnya hancur dan terlahir kembali berulang kali.
Ekspresinya juga terus berubah. Kedamaian dan kegelisahan hidup berdampingan saat dia berjuang sekuat tenaga. Tawa dingin terdengar seperti lempengan logam yang bergesekan satu sama lain. Hal itu membuat orang merasa tidak nyaman dan bulu kuduk mereka berdiri. Dalam kegelapan abadi, ada sepasang mata tanpa emosi dan penuh kekaguman yang menatap dingin ke tempat ini. Menjadi Guru Tao Yuan. Di tahun-tahun terakhirnya, aku akan datang dan menerimamu. Sebuah suara yang menyeramkan dan mengerikan terdengar. Itu menakutkan seperti iblis yang melarikan diri dari neraka. Boom! Tubuh Ye Fan bergetar untuk terakhir kalinya. Kidarah emas yang memenuhi langit mengalir deras dan menenggelamkan langit. Akhirnya, semua hal yang tidak menyenangkan dihilangkan. Rambut merah itu rontok dan tidak lagi muncul. Mungkin, aku tidak perlu menunggu sampai tua nanti. Dalam waktu dekat, aku akan datang dan menerimamu. Suara menyeramkan itu seperti ratapan roh jahat. Suara itu terputus-putus dan sangat sulit untuk diucapkan. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Apakah ini takdir mereka? Rasanya seperti hari penghakiman. Ayo pergi. Kaisar Hitam melakukan yang terbaik untuk mengukir pola formasi yang rumit. Semua orang berjalan dan dengan kilatan cahaya, mereka menghilang dari tempat mereka berada. Ketika cahaya itu muncul lagi, mereka telah tiba di dunia yang penuh dengan bunga dan burung. Ada punggung bukit yang curam dan pegunungan di mana-mana. Tempat itu penuh dengan vitalitas. Pegunungan Selatan. Mereka tidak tahu berapa puluh ribu mil yang telah mereka lewati dari wilayah utara ke dunia lain. Sungguh menakutkan. Jangan terburu-buru untuk kembali. Mari kita tunggu beberapa hari. Kaisar Hitam masih memiliki ketakutan yang tersisa. Guru Tao Yuan yang tidak menyenangkan telah membayangi hati mereka. Beberapa hari kemudian, Ye Fan mengeluarkan sepotong tembaga hijau dari laut kepahitan dengan susah payah dan menekannya di platform abadinya. Lebih baik aman daripada menyesal. Dia harus lebih waspada. Kali ini, dia menolak dengan kuat dan tidak ada yang benar-benar terjadi. Sulit untuk mengatakannya lain kali. Sudah terlambat ketika dia menyadari bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi padanya. Apakah kamu berani bertarung dengan fisik ilahi? Aku, Yuan Gu, akan membunuhmu di wilayah utara. Setengah bulan kemudian, sebuah berita menyebar ke 5 wilayah. Seorang pangeran kuno telah mengeluarkan tantangan kepada fisik ilahi umat manusia, menyebabkan kegemparan besar. Seluruh padang gurun timur gempar, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah. Bertarung. Ye Fan hanya punya satu kata sebagai balasan. Oh tidak, Yuan Gu telah memutuskan daunnya dan memasuki tahap ketiga dari alam abadi. Dia ingin menggunakanmu untuk menguji pedangnya. Kembalinya Dongfang Ye ke pegunungan selatan seperti naga yang kembali ke laut. Semua suku barbar sangat terkejut. Dia telah mengetahui berita ini melalui klannya. Dia telah memutuskan daunnya. Ye Fan melihat ke kejauhan dari puncak gunung di pegunungan selatan dan merenung dalam diam. Garis keturunan kaisar kuno telah memutuskan daunnya. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Kehebatan pertempurannya tidak akan tertandingi dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Biarkan aku pergi dan bunuh dia dulu. Monyet itu berbicara. Bulu emas di tubuhnya berkilau dan gemerlap. Tidak perlu, aku akan bertarung sendiri dalam pertempuran ini dan mengambil nyawanya. Ye Fan berkata dengan tegas.